tentang pelegalan penjualan atau pendistribusian minuman keras ini. Sahabatku, jangan engkau berdiam, karena Allah akan timpakan musibah yang sangat dahsyat. Berawal dari alkohol, pikirkan nasib keturunan anak-anak kita 10-20 tahun lagi akan mabuk semuanya, akan menjadi penjahat semuanya. Lihat berapa banyak polisi-polisi yang mabuk di tempat pemabukan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tembak TNI. Lalu apa yang terjadi, sahabatku yang dirahmati Allah? Mereka berani membunuh gara-gara alkohol minuman keras. Sahabatku, jangan biarkan minuman keras ini akan meracuni otak generasi muda kita. Andaikan nanti dia tidak dapat uang untuk minta beli minuman, mungkin bisa jadi kita sebagai ayahnya dan engkau wahai perempuan sebagai ibunya, dia nekat akan menembakmu dan membunuhmu karena pengaruh daripada minuman keras yang beralkohol tadi. Allahu Akbar. Sahabatku, jangan biarkan. Sahabatku, jangan biarkan. Ayo kita bergerak lawan, sahabatku yang dirahmati Allah. Kenapa kalian diam? Bangkitlah hai umat Islam. Bangkitlah wahai mahasiswa dan mahasiswi. Bangkitlah wahai putra-putri bangsa. Jangan biarkan Indonesia diracun oleh minuman beralkohol. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana akhirnya resmi meluncurkan minuman keras lokal Sopia atau Sopi asli. Minuman lokal dengan kadar alkohol hingga 40% ini dikemas dalam botol yang berlabel untuk diperdagangkan sebagai minuman khas milik NTT. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana akhirnya resmi meluncurkan minuman keras lokal yang diberi nama Sopia atau Sopi asli. Peluncuran ini dilakukan di UPT Laboratorium Riset Terpadu Biosains Undana. Hadir dalam acara peluncuran Sopia itu yakni Gubernur NTT Victor Laiskodat didampingi Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi, Rektor Universitas Nusa Cendana, serta seluruh unsur Forkompinda. Teori kolaboratif, perguruan tinggi, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat serta lembaga keuangan. Menurut saya ini hari ini lengkap ada di sini. Ada pemerintah, ada perguruan tinggi yang melakukan riset, ada pengusaha ada, dan lembaga keuangan, serta masyarakat yang berpartisipasi di dalam membangun industri rumah tangga. Mereka dapat dikapitalisasikan menjadi sebuah kekuatan produk yang sangat baik. Dan menurut saya kita patut berbangga dan berterima kasih kepada Undana yang telah melakukan sebuah langkah terobosan yang besar untuk itu. Sekali lagi terima kasih buat Undana. Peluncuran Sopia ditandai dengan tos dan minum bersama untuk bisa merasakan rasa yang dihasilkan dari kumpulan berbagai jenis minuman tradisional seperti Sopi dari Insana di Kabupaten TTU, Moke Aimere di Kabupaten Ngada, Arak Adonara di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika, serta Sopi Pura di Alor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Sahabat surga cahaya hati dimanapun Anda berada saat ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baru saja mendengar berita duka yang begitu dahsyat, berita yang membuat hati umat Islam pilu, berita yang membuat kita tercengang, berita yang membuat masa depan anak-anak kita akan hancur. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa beritanya? Min Raisul Indonesia, dari kepala negara Republik Indonesia yang sudah mensahkan tentang miras, tentang minuman keras, tentang minuman beralkohol. Apa yang terjadi, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sudah banyak bencana Allah timpakan di Indonesia. Sudah banyak musibah yang Allah berikan kepada kita. Lalu apa yang terjadi, sahabatku? Ditambah lagi dengan perangai daripada pemimpin kita, daripada presiden kita yang meresmikan tentang minuman beralkohol, tentang minuman keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sudah berkata, "Auhai Allahu ila malaikat Jibril." Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, iklibu madinata kaza wa kaza li ahliha." Hai Jibril, timpakan musibah kepada sebuah penduduk negara begini dan begitu, hancurkan wahai Jibril. Kemudian Jibril berjalan ke tempat kota tersebut. Sampai di kota tersebut Jibril terkejut dan Jibril berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Allah, wa kaifa iklibu, bagaimana aku menimpakannya ya Allah? Bagaimana aku menumpahkan air laut mensengsarakan mereka ya Allah, atau menimpakan azabmu ya Allah?" Apa yang terjadi?
Ya Rabbi, innal abdu fulana lam yu'sika tarifatain. Ya Allah, ternyata ketika aku sampai di tempat ini, ya Allah, kulihat ada umatmu, hamba-mu yang sedang beribadah, yang tidak sedikit pun wajahnya dan sedetik pun waktunya untuk berbuat maksiat, ya Allah. Apa kata Allah? Iklibu, timpakan saja alaiha wa alaihim, kepada mereka dan juga kepada yang lain. Kenapa ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu lam yatama'aru fiha sa'atun khuttah. Karena dia beribadah untuk dirinya sendiri, tidak pernah merah mukanya melihat agamaku dihina, tidak pernah merah mukanya ketika melihat nabiku dihina, kekasihku dihina, tidak pernah merah mukanya ketika ada perbuatan maksiat. Dia biarkan pemimpin-pemimpin berbuat maksiat, dia tidak ingatkan pemimpin, dia asik. Wahai Bapak Wakil Presiden, engkau adalah pemimpin daripada umat Islam. Wahai Bapak Wakil Presiden, bersuaralah. Engkau mantan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Wahai Bapak Wakil Presiden, engkau seorang Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di mana suaramu? Kemana engkau? Kenapa kau tak bersuara saat ini, wahai Bapak Wakil Presiden? Ya Rabbana ya Karim, maafkan kami ya Allah, yang kami hanya bisa bersuara seperti ini di media sosial, ya Allah. Ya Rabb, lindungi negeri kami ini, ya Allah. Sekarang kalaulah dibuka oleh pemimpin kami minuman keras, kami takut tempat-tempat maksiat yang berikutnya atau bahan-bahan maksiat yang berikutnya diizinkan di Indonesia. Hari ini sudah minuman keras, maka apa yang terjadi? Akan terjadi perzinahan, akan terjadi prostitusi, akan terjadi hal-hal yang berbau semuanya sebab maksiat. Ingat kisah Bal'an bin Ba'urah, sahabatku yang dirahmati Allah. Apa yang terjadi? Karena berawal dari minuman keras, dia membunuh perempuan. Akhirnya setelah perempuan tadi meninggal, kata iblis, kuburkan dia di belakang rumah. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Bal'an dihukum. Setelah Bal'an dihukum, apa yang terjadi, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Iblis masih merayu. Apa kata iblis? Kalau kau mau aku selamatkan dari cambukan mereka supaya kau tidak meninggal dunia, maka sembahlah aku sebagai Tuhanmu dengan cara kau kedipkan mata. Akhirnya Bal'an meninggal dunia dalam keadaan kafir. Sahabat, semuanya penyebabnya adalah minuman keras. Maka oleh sebab itu, sahabatku yang dirahmati Allah, ayo sama-sama kita berjuang. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lawan tentang peresmian minuman keras ini, tentang pelegalan penjualan atau pendistribusian minuman keras ini. Sahabatku, jangan engkau berdiam, karena Allah akan timpakan musibah yang sangat dahsyat. Berawal dari alkohol, pikirkan nasib keturunan anak-anak kita 10-20 tahun lagi akan mabuk semuanya, akan menjadi penjahat semuanya. Lihat berapa banyak polisi-polisi yang mabuk di tempat pemabukan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tembak TNI. Lalu apa yang terjadi, sahabatku yang dirahmati Allah? Mereka berani membunuh gara-gara alkohol minuman keras. Polisi sangat prihatin ya, karena ini adalah peristiwa keempat yang terbesar di era Kapolri baru dan Kapolda Metro. Kapolri baru ada 4 peristiwa. Pertama itu penembakan Laskar FPI. Oh ya, oke, kilometer 50. Ya, kemudian Kapolsek beserta 11 anak buahnya ditangkap karena narkoba. Kemudian polisi membunuh 2 perempuan di Sumatera Utara. Dan ini penembakan yang sangat tragis. Kasus polisi koboi ini selalu berulang karena Indonesia perlu melihat tidak konsistennya Polri dan elit-elit Polri dalam mengawasi anak buahnya, sehingga anak buahnya itu cenderung semau gue, brutal, dan bertindak mencederai rasa keadilan masyarakat, bahkan menjadi monster. Sahabatku, jangan biarkan minuman keras ini akan meracuni otak generasi muda kita. Andaikan kita diam, pikirkanlah bagaimana nasib anak-anak keturunan kita, bagaimana nasib NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita 10-20 tahun yang akan dipimpin oleh anak-anak kita. Andaikan nanti dia tidak dapat uang untuk minta beli minuman, mungkin bisa jadi kita sebagai ayahnya dan engkau wahai perempuan sebagai ibunya, dia nekat akan menembakmu dan membunuhmu karena pengaruh daripada minuman keras yang beralkohol tadi. Allahu Akbar. Sahabatku, jangan biarkan. Sahabatku, jangan biarkan. Ayo kita bergerak lawan, sahabatku yang dirahmati Allah. Kenapa kalian diam? Bangkitlah hai umat Islam. Bangkitlah wahai mahasiswa dan mahasiswi. Bangkitlah wahai putra-putri bangsa. Jangan biarkan Indonesia diracun oleh minuman beralkohol. Terima kasih sahabat yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat, semoga menimbulkan inspired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebarkan agar bisa menjadi ladang jariah buat kita semua.